Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, selamat malam. Mari sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang diambil dari Roma 12. Roma 12 ayat 17 hingga 21, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepala. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau ada seseorang yang pernah melukai hati, perasaan, atau bahkan menurut kita apa yang ia kerjakan tidak baik, bahkan melukai kita, maka umumnya kita berpikir untuk membalaskan kejahatan, kekeliruan, bahkan hal yang membuat kita sakit itu kepada si pelaku. Dalam konsep Imamat 24 ini dikenal sebagai hukum yang mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan kita sebagai manusia memiliki kecenderungan, memiliki tendensi untuk membalaskan dendam kita, membalaskan rasa sakit yang kita rasakan kepada si pelaku atau pemberi rasa sakit. Nah, tetapi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, dalam bagian ini Paulus memberikan pengajaran yang lain, di mana Paulus mengajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam bagian ini Bapak Ibu, Paulus mengingatkan kembali identitas kita sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh. Maka kita harus menyatakan identitas itu dengan melakukan yang baik bagi semua orang. Hidup dalam perdamaian dengan semua orang, bukan hidup dalam permusuhan. Ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka sebenarnya apa yang kita lakukan hanya menguntungkan kita sesaat, bukan menguntungkan kita dalam jangka panjang. Sebab ada perasaan yang terlukai dan akhirnya kita malah bermusuhan, hidup di dalam ketidakdamaian, hidup di dalam ketakutan dengan banyak. Dalam bagian ini Paulus mengingatkan bahwa panggilan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan yang telah dikuduskan olehnya adalah hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Bahkan ditegaskan dalam ayat 19, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, hak Tuhan. Akulah, Tuhanlah yang akan menuntut pembalasan. Kita diingatkan kembali bahwa hak kita, apa yang harus kita lakukan adalah mengasihi. Pembalasan itu adalah urusan Tuhan. Berilah tempat kepada murka Allah di sini mengatakan bahwa ketika kita melakukan hal yang baik, maka biarlah bila ada yang melakukan kejahatan terhadap kita, biarlah Tuhan yang membalaskan itu semua. Tugas kita, tanggung jawab kita adalah mengasihi setiap orang. Mengasihi mereka yang menjadi musuh kita dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Ketika ia lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum, karena mereka adalah sesama kita juga. Dan dengan demikian kamu menumpukan bara api, membuat mereka menjadi malu, membuat mereka merasa bersalah, membuat mereka bahkan meminta pengampunan kepada kita. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan,
tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Pertanyaan untuk kita renungkan Bapak Ibu dalam kehidupan keseharian kita. Apakah kita masih ketika kita menerima perlakuan yang tidak adil, menerima perlakuan kejahatan, apakah kita masih lebih memilih untuk membalaskannya dengan cara yang sama ketika orang atau instansi tersebut menjahati kita, atau justru kita telah berupaya dengan sepenuh hati di tengah segala kesulitan untuk melakukan firman Tuhan yang membalas kejahatan dengan kebaikan sebagaimana yang Kristus lakukan? Sudahkah kita benar-benar menyadari bahwa tidak semua hal di dunia ini adalah milik kita, melainkan ada ruang di mana Allah berkarya, bahkan lewat murkanya untuk membalaskan hal-hal yang jauh, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman. Dan sanggupkah kita sebagai umat yang telah dikuduskan oleh Tuhan menjalankan perintah ini, mengingatnya dalam hidup kita, serta menjadikannya pegangan yang menolong kita untuk mengasihi sesama secara penuh, tanpa pamrih dan tanpa membalaskan dendam kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya melalui perenungan hari ini kami diingatkan kembali untuk melakukan kasih kepada sesama kami, kepada mereka yang menjadi musuh kami atau mereka yang menganiaya kami. Sebab Engkau menerbitkan matahari bagi setiap orang yang jahat maupun yang baik. Biarlah ya Tuhan kami diingatkan akan tugas kami untuk mengasihi, bukan untuk menghakimi. Dan biarlah kami menjadi pelaku kasih yang nyata, yang mampu mengampuni sesama kami, sama seperti Engkau telah memberikan pengampunan-Mu kepada kami dengan memberikan hari yang baru sebagai anak-anak-Mu, ya Bapa, yang hidup dalam tuntunan-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami memanjatkan doa pengharapan ini. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus mengingatkan bahwa tanggal 11 September mendatang ada kegiatan donor darah di ruang pelayanan kesehatan GKI Cicurug tanggal 11 September mulai pukul 8:30 pagi atau setelah ibadah pagi. Bagi Bapak Ibu yang berusia 17 tahun ke atas, mari kita semua berpartisipasi di dalam kegiatan donor darah ini. Setitik darah kita akan sangat bermanfaat bagi sesama kita yang membutuhkan. Dan biarlah ini menjadi bentuk kasih kita kepada sesama, menjadi refleksi kasih kita, menjadi aksi dan tindakan kita untuk mengasihi sesama. Seperti Tuhan yang telah memberikan darahnya untuk keselamatan kita. Mari kita berpartisipasi dengan datang di kegiatan tersebut di ruang KPK atau ruang pelayanan kesehatan GKI Cicurug yang pada tanggal 11 September, minggu kedua bulan September, yang dimulai pada pukul 8:30 pagi. Dan juga mengingatkan besok Bapak Ibu ada acara mabar Komisi Dewasa. Mari belajar bersama Komisi Dewasa, di mana materinya adalah membuat ekoenzim yang akan dipandu secara online. Dan juga mengingatkan bagi Bapak Ibu yang hendak membaptiskan anaknya, pendaftaran untuk baptis kudus anak telah dibuka bagi anak-anak yang berusia 14 tahun ke bawah. Persilakan untuk mendaftarkan diri dan dengan mengambil formulir yang ada, formulir pendaftaran baptis yang ada di tata usaha, mengisi dan melengkapi segala kelengkapannya dan mengembalikannya, dan mengikuti pembinaan bagi orang tua calon baptis pada tanggal 8 Oktober atau pada tanggal 8 Oktober secara online. Sakramen baptis kudus anak akan dilayankan pada ibadah Minggu tanggal 20 November 2022. 20 November 2022 atau pada minggu ketiga bulan November. Marilah kita mendaftarkan anak-anak kita, ya, bagi mereka yang
akan mengikuti baptis anak dan juga mengikuti pembinaan bagi orang tua pada tanggal 8 Oktober 2022 secara online. Link akan di-share setelah grup calon baptis anak telah terbentuk. Kiranya ini semua menjadi pemberitahuan dan berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.